A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose, and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag, and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan keperawatan. Di sini ada Andika Rahman sebagai penyaji, Evi Nurwati sebagai penyaji, Firda Alia Pradina sebagai penyaji, Ajeng Gusti sebagai notulen, dan saya sendiri Mazidatur sebagai moderator. Baik, langsung saya persilahkan untuk penyaji untuk menyajikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan keperawatan Indonesia. Yang pertama, dari latar belakang, perkembangan pendidikan keperawatan Indonesia sangat panjang dengan berbagai dinamika. Tetapi, sejak tahun 1983, saat deklarasi dan Kongres Nasional, pendidikan keperawatan Indonesia yang dikawal oleh PPNI dan diikuti oleh seluruh komponen keperawatan Indonesia, serta dukungan penuh dari pemerintah, Kemendiknas, dan Kemenkes, yang difasilitasi oleh Konsorsium Pendidikan Ilmu Kesehatan, sepakat bahwa pendidikan keperawatan adalah profesi. Oleh karena itu, pendidikan keperawatan harus berada pada pendidikan jenjang tinggi. Sejak 2008, PPNI AIPNI mendapatkan dukungan serta bekerja sama dengan Kemendiknas melalui Project Health Professional Education Quality yang memperbarui dan menyusun kembali standar kompetensi perawat Indonesia. Nah, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan saat ini sudah diselesaikan menjadi dokumen negara yang berkaitan dengan arah dan kebijakan tentang pendidikan keperawatan Indonesia. Standar-standar yang dimaksud di atas juga mengacu pada perkembangan keilmuan keperawatan dan perkembangan dunia kerja yang selalu berubah.
Next. Kemudian jenis pendidikan keperawatan Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan vokasi, yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan, penerapan, dan penguasaan keahlian keperawatan tertentu sebagai perawat. Yang kedua, pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu keperawatan yang mencakup program sarjana, magister, dan doktor. Yang ketiga, pendidikan profesi, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi perawat. Lalu di sini ada jenjang pendidikan tinggi beserta gelarnya. Yang pertama, pendidikan jenjang diploma 3 keperawatan, lulusannya mendapat sebutan ahli media keperawatan atau AMDKep. Lalu jenjang sarjana keperawatan yang disebut dengan SKep. Jenjang nurse, lulusannya mendapat sebutan nurse. Pendidikan magister keperawatan, lulusannya mendapatkan gelar MKep. Lalu ada spesialis keperawatan, terdiri dari keperawatan medikal bedah, SPKMB, spesialis keperawatan maternitas, SPKepmat, spesialis keperawatan komunitas, SPKepkom, spesialis keperawatan anak, SPKep anak, lalu spesialis keperawatan jiwa, SPKep jiwa. Dan yang terakhir, pendidikan jenjang doktor keperawatan, lulusannya mendapat gelar doktor keperawatan. Lalu level KKNI perawat, langsung saya sebutkan dari diploma 3. Di sini diploma 3 keperawatan berada pada level KKNI 5, kemudian sarjana keperawatan atau diploma 4 berada pada level KKNI 6, profesi nurse berada pada level KKNI 7, magister pada level 8, dan nurse spesialis keperawatan juga level 8. Kemudian yang terakhir, dokter keperawatan berada pada level KKNI 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep teori sistem pendidikan keperawatan. Yang pertama, kurikulum pendidikan keperawatan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara umum, kurikulum pendidikan keperawatan disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan keperawatan. Yang ketiga, landasan profesi keperawatan yang mantap dan jenjang pendidikan keperawatan, kemampuan iptek serta orientasi masyarakat dengan tetap memperhatikan kaidah profesi keperawatan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan keperawatan harus tumbuh dan berkembang berdasarkan kepada paradigma keperawatan yang menjunjung tinggi fungsi, harkat, dan martabat manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang terdiri dari manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Kurikulum dan kriteria standar pendidikan keperawatan dibuat berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan keperawatan yang sesuai. Selanjutnya, yang kedua, kerangka konsep pendidikan keperawatan. Kerangka konsep pendidikan keperawatan di Indonesia mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, penguasaan iptek kurikulum pendidikan profesi keperawatan harus disusun dengan tujuan agar peserta didik mampu menguasai ilmu keperawatan dan keterampilan profesional atau intelektual, teknikal, dan interpersonal. Yang kedua, menyelesaikan masalah keperawatan secara ilmiah. Kurikulum pendidikan keperawatan profesional harus disusun dengan tujuan agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah berdasarkan pada metode ilmiah dengan proses keperawatan. Yang ketiga, sikap, tingkah laku, dan kemampuan profesional kurikulum pendidikan keperawatan profesional harus disusun agar
mampu membentuk sikap, perilaku, dan kemampuan profesional pada peserta didik yang dijiwai prinsip humaniora dengan tetap memperhatikan kode etik keperawatan. Diharapkan akan terjadi komunitas profesional dan budaya profesional atau profesional kultur yang serat dengan model peran atau role model. Yang selanjutnya yaitu belajar aktif dan mandiri. Kurikulum pendidikan keperawatan profesional yang disusun harus mampu memfasilitasi peserta didik agar terstimulasi untuk belajar secara aktif dan mandiri serta menumbuhkan minat belajar yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, pendidikan di masyarakat. Kurikulum pendidikan keperawatan profesional harus disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan keperawatan sehingga peserta didik mampu memahami kebutuhan tersebut dan tidak mengalami kesulitan pada saat memberikan pelayanan. Yang selanjutnya yaitu standar pendidikan keperawatan. Penyuluhan standar pendidikan keperawatan Indonesia merujuk kepada yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya Kemendiknas Nomor 232 Undang-Undang 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Yang terakhir yaitu Kemendiknas Nomor 234 Undang 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi. Yang selanjutnya yaitu Kemendiknas Nomor 045 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kemendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang selanjutnya Kemendiknas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kepmenkes Nomor 148 Tahun 2010 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. SK Dirjen Dikti Nomor 163 Dikti Kep 2007 tentang penataan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Service tahun 2006. Draft Standar Pendidikan Keperawatan Indonesia tanggal 19 Oktober 2012 terdiri atas Standar Pendidikan Diploma 3, Pendidikan Nurse, Pendidikan Magister, Pendidikan Spesialis Keperawatan, dan Program Pendidikan Doktor. Yang selanjutnya yaitu Pendidikan Keperawatan di Indonesia. Berikut akan diuraikan perkembangan pendidikan keperawatan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan keperawatan dimulai sebagai pembantu orang sakit atau POS. Kemudian ada lagi penjenang kesehatan atau PK. Pendidikan keperawatan ini menerima siswa yang berlatar belakang pendidikan SMP.
Pendidikannya ditempuh selama 2 tahun atau SMP plus 2 tahun. Selanjutnya harus menempuh 1 tahun lagi untuk disetarakan menjadi SPK yang disebut program suplementary. Yang selanjutnya yaitu sehubungan berjalannya waktu dan tuntutan masyarakat akan pelayanan keperawatan yang semakin baik, maka pendidikan keperawatan ditingkatkan menjadi 3 tahun lama studi setelah SMP yang dinamakan Sekolah Pengatur Rawat atau SPR, yang selanjutnya diganti menjadi Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK. Program pendidikan jenjang diploma 3 keperawatan program ini dapat diikuti oleh lulusan SLTA dengan lama studi minimal 6 semester dan maksimal 10 semester. Lulusan SPK yang bekerja di rumah sakit atau program khusus dengan lama studi minimal 4 semester dan maksimal 8 semester. Lulusan SPK yang bekerja di puskesmas atau program khusus dengan lama studi minimal 5 semester dan maksimal 10 semester. Lulusan SPK dengan masa kerja 0 tahun akan menempuh masa studi minimal 6 semester dan maksimal 10 semester. Lulusan D3 keperawatan ini disebut ahli madya keperawatan dan memiliki gelar AMDKep. Selanjutnya yaitu program pendidikan diploma 4 keperawatan yang pernah dilaksanakan adalah program diploma 4 perawat pendidik. Program ini diselenggarakan sesuai kebutuhan masyarakat. Program diploma 4 perawat pendidik ini pendidikannya lebih bersifat kemahiran pada suatu bidang peminatan keperawatan, misalnya D4 perawat pendidikan keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan keperawatan medikal bedah. Peserta didik berlatar belakang D3 keperawatan dan menempuh studi selama 2 semester atau 1 tahun. Bagi lulusan program diploma 4 perawat pendidik ini mempunyai gelar SST atau Sarjana Sains Terapan sesuai PP 60 tahun 2000 Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya yaitu program pendidikan perawat profesional adalah program pendidikan sarjana keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan SKEP yang ditempuh minimal 8 semester bagi lulusan SMU dan 3 semester bagi lulusan yang berlatar belakang pendidikan diploma 3 keperawatan. Selanjutnya diteruskan dengan tahapan profesi yaitu praktek keperawatan profesional selama 2 semester atau 1 tahun, baik bagi lulusan SMU maupun lulusan D3 keperawatan. Program profesi ini yang nantinya dikelola oleh organisasi profesi yang sementara ini didelegasikan pada institusi pendidikan untuk pelaksanaannya gelar mahasiswa setelah menyelesaikan program akademik atau SKEP yaitu nurse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah program pendidikan pasca sarjana keperawatan. Program ini terbagi menjadi 2, yaitu pasca sarjana akademik manajemen. Lulusan program ini diharapkan mampu memenuhi tuntutan sebagai nurse, konsultan, dan peneliti. Program pasca sarjana ini dilaksanakan dengan lama studi 4 semester atau 2 tahun. Lulusan program ini mendapat gelar Master Keperawatan atau MKep. Selanjutnya yaitu program spesialis keperawatan. Program pendidikan spesialis keperawatan ini menekankan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan profesional hanya pada satu disiplin ilmu keperawatan.
program dokter keperawatan, program dokter dengan masa studi 3 tahun dengan gelar doktor atau DR. Dijelaskan oleh Mas Andika. Baik teman-teman, berikut adalah struktur pendidikan tinggi keperawatan yang jalurnya dimulai dari SMA, baik penerimaannya dari SPMB atau seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada jalur khususnya juga. Dari SMA bisa langsung ke akademik atau sarjana keperawatan ataupun ke diploma 3 terlebih dahulu. Kemudian diploma 3 juga bisa lanjut ke akademik atau sarjana keperawatan. Sarjana keperawatan bisa lanjut ke profesi nurse. Lalu dibagi menjadi 2 cabang, bisa langsung ke program magister, kemudian program spesialis keperawatan. Nah, di sini program spesialis keperawatan dibagi menjadi 2, yaitu keperawatan klinik dan komunitas. Keperawatan klinik terbagi menjadi keperawatan medikal bedah, maternitas, kemudian keperawatan anak, jiwa, kemudian emergensi. Lalu untuk komunitas terbagi menjadi 4, yaitu keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, kesehatan kerja, lalu gerontik. Untuk program magisternya ada keperawatan dasar dan khusus. Lalu dari 2 cabang ini bisa melanjutkan ke program doktor keperawatan, yaitu sebagai di sini dokter keperawatan dibagi menjadi 2, yaitu sebagai peneliti aplikatif atau profesional dokter maupun peneliti dasar atau yang disebut PhD. Next. Oke, selanjutnya adalah fenomena kasus yang terjadi pada pendidikan keperawatan di Indonesia. Ini terciptanya lulusan keperawatan dibuat si malakama, di mana ketika satu sisi mengalami peningkatan tidak mau menjadi resiko yang harus diambil. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan S1 keperawatan sebagai pembelajaran yang berbeda dengan program D3. Namun, pada praktik kerjanya sering mengalami ranah keabu-abuan dan kurang jelasnya batasan-batasan dalam praktik keperawatan yang akhirnya memunculkan stigma pada masyarakat mengapa jenjang D3 ini tidak dihapuskan saja dan berfokus pada S1 keperawatan. Dan jumlah pelamar dari lulusan sarjana cukup banyak dibanding lulusan vokasi, sehingga banyak lulusan D3 yang nantinya dituntut untuk melanjutkan pendidikan S1 yang bersifat teori, bukan melanjutkan pendidikan D4 yang bertujuan menjadi sarjana terapan. Hal ini sejalan apabila melihat prospek kerja lulusan S1, khususnya perawat yang lebih banyak daripada lulusan D3. Lulusan perawat profesi S1 mempunyai banyak peluang kerja, antara lain membuka praktek mandiri, home care, ataupun bekerja di institusi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, asuransi kesehatan, menjadi kepala ruang di rumah sakit, manajemen di rumah sakit, asisten bedah, dan lain-lain. Sedangkan perawat vokasi sebatas menjadi perawat yang bekerja di institusi kesehatan. Hal ini membuat sejumlah pihak pun mengimbau pemerintah agar menghapus program D3 lantaran dianggap tidak efektif. Sebab lulusan D3 nantinya dituntut untuk melanjutkan pendidikan S1 yang bersifat teori, bukan melanjutkan pendidikan ke D4 yang bertujuan menjadi sarjana terapan. Ini alamat web berita yang kami ambil. Next.
Dari kasus tersebut, kami beropini bahwa hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan tenaga kesehatan semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut menuntut, oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi di Indonesia antara jumlah tenaga kesehatan, khususnya perawat, dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi mendesak lulusan keperawatan agar segera bekerja di institusi kesehatan. Sehingga peluang kerja perawat D3 cenderung lebih dibutuhkan daripada perawat profesi. Meskipun beberapa rumah sakit ada yang lebih mengutamakan perawat lulusan profesi daripada lulusan vokasi karena kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, hal yang dapat pemerintah lakukan saat ini adalah dengan merevitalisasi program D3 dan meningkatkan kualitas lulusan khususnya pendidikan keperawatan agar menciptakan lulusan perawat yang kompeten, dan untuk program S1 keperawatan tetap menjalankan pendidikannya sesuai ranahnya dan menjadi pendidikan lanjutan bagi lulusan vokasi agar lebih memperdalam mengenai konsep teori. Kesimpulannya yaitu pendidikan keperawatan di Indonesia memiliki perkembangan yang cepat dan sangat pesat. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia dibagi menjadi 3, yakni pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Jenjang pendidikan tinggi keperawatan sendiri dibagi menjadi 6, yakni Diploma 3 Keperawatan (AMD-Kep), Sarjana Keperawatan (S-Kep), Profesi Nurse, Magister Keperawatan (M-Kep), Spesialis keperawatan yang terdiri dari spesialis keperawatan medikal bedah (SPKMB), spesialis keperawatan maternitas (SPKMAT), spesialis keperawatan komunitas (SPKPOM), spesialis keperawatan anak (SPKP-Anak), dan spesialis keperawatan jiwa (SKP-Jiwa), serta dokter keperawatan (Dokter-Kep). Di seluruh penjuru dunia, terutama di Indonesia, tenaga kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut lulusan tenaga kesehatan harus profesional dan handal, sehingga pendidikan tinggi keperawatan harus meningkatkan kualitas pendidikan agar menciptakan lulusan profesional yang kompeten dan menguasai teori keperawatan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji yang telah menyajikan materi. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami membuka 3 sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Baik, silakan Mbak Sulis. Bagaimana peran perawat sebagai sistem pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Monggo yang mau bertanya lagi. Dari gambar yang ada di kanan ini kan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk D1 itu termasuk ke dalam nomor 3, D4 nomor 4, D3 nomor 5. Untuk pertanyaan saya itu apa tolak ukur atau parameter mengapa bisa untuk D3 keperawatan itu termasuk ke dalam level 5, mengapa tidak termasuk ke dalam level 6, atau sebaliknya yang ada di yang S1 atau D4 itu termasuk ke dalam kelompok 7. Jadi mohon tolong jelaskan mengapa atau tolak ukurnya itu bagaimana, Mbak? Ya itu kan bermacam-macam gitu, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Sudah jelas atau gimana? Mohon maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Saya ulangi. Ya itu kan dari gambar KKNI atau
kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu untuk SMK termasuk level 2, D1 level 3, D2 level 4, D3 level 5 dan seterusnya. Nah, itu apa tolak ukur parameter mengapa bisa D1 atau D2 itu termasuk ke dalam nomor 3, nomor 4, D3 termasuk ke dalam nomor 5, D4 termasuk ke dalam level 6, itu bagaimana ya? Baik, sudah jelas Mas Inggit. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, tadi kan itu ada jenis pendidikan ya. Yang di atas itu ada 2 jenis. Yang pertama vokasi sama profesi. Nah, kenapa di kesimpulan ada 3? Vokasi, akademik, sama profesi. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan dari vokasi sama akademik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nidia. Kan perawat sebagai sistem pendidik, yaitu sebagai sistem pendidik, perawat berperan dalam mendidik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta tenaga kesehatan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Peran ini berupa penyuluhan kepada klien maupun bentuk diseminasi ilmu kepada peserta didik keperawatan. Bagaimana Mbak Sulis, apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Perbedaannya itu, pendidikan vokasi itu hanya merupakan pendidikan diploma 3 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Keperawatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pelaksana asuhan keperawatan. Jadi, lulusannya itu hanya memiliki kompetensi sebagai pelaksana asuhan keperawatan saja. Sedangkan untuk pendidikan akademiknya itu merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Jadi kayak hanya untuk itu penguasaan ilmu pengetahuan tertentu, kayak misalkan kayak keperawatan anak, berarti dia tuh cuma untuk keahlian sebagai keperawatan anak saja gitu. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Bu Sari. Apakah bisa dimengerti Mbak Ningdia? Iya, terima kasih. KKN ini telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai apa? Yang pertama, unsur sikap dan tata nilai, lalu kemampuan kerja, penguasaan, pengetahuan, dan wewenang tanggung jawab. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa profesi keperawatan S3 yaitu dokter memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar daripada D3. Di sini dapat menentukan bahwa semakin tinggi level KKNI mempunyai sikap, tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang yang berbeda pada setiap level KKNI-nya. Terima kasih. Apakah dapat dipahami? Oke Mas Andika, terima kasih. Sudah jelas. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah menjawab. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan topik pada pagi hari ini tentang sistem KKNI Pendidikan Tinggi Keperawatan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayah kita dapat diberi kesempatan untuk mengikuti presentasi pada pagi hari ini.
Tak lupa juga marilah kita junjung tinggi Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Triwahyuni sebagai moderator yang akan memandu proses jalannya presentasi. Adapun susunan acara yaitu 1. Pembukaan. Marilah kita memasuki acara pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pemaparan materi. Kelompok dipersilahkan. Manis aku jadi cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan keperawatan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua konsep teori, yang ketiga fenomena kasus atau berita, yang keempat opini penulis, dan yang kelima kesimpulan. Next. Yang pertama latar belakang. Dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan dan dijelaskan pada bab 3 tentang pendidikan tinggi keperawatan, jenis perawat yang terdiri atas perawat profesi dan perawat vokasi, serta pendidikan keperawatan yang terdiri atas yang pertama pendidikan vokasi atau diploma keperawatan, yang kedua pendidikan akademik atau program sarjana, magister atau doktor, yang ketiga pendidikan profesi, profesi keperawatan, dan spesialis keperawatan. Next. Kualitas pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga perawat. Oleh karena itu, sebagian besar tenaga kesehatan Indonesia adalah perawat. Menurut Sekjen DPR RI 2011 di Indonesia, selama ini pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan masih belum tegas dan jelas, sehingga banyak sekali berdiri di institusi pendidikan keperawatan yang kualitasnya masih diragukan. Selain itu, standarisasi dalam penyelenggaraan uji kompetensi masih belum ada, sehingga hasil yang dicapai juga beragam kualitasnya. Di sisi lain, penjenjangan pendidikan tidak berpengaruh banyak terhadap kompetensi, pengakuan, dan kesejahteraan perawat di tempat kerja di dalam melakukan asuhan keperawatan. Next. Sistem pendidikan keperawatan Indonesia. Secara umum, pendidikan keperawatan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup 3 tahap. Yang pertama, pendidikan vokasional, yaitu jenis pendidikan diploma 3 yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi keperawatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pelaksana asuhan keperawatan. Yang kedua, pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus atau program spesialis dan dokter keperawatan. Next. Pendidikan keperawatan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan akan pelayanan keperawatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 6 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurin. Ini tentang
Nasional Indonesia atau disebut KKN. Dengan adanya KKN ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang. Tidak lagi semata ijazah, tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas. Dalam kurung formal, non-formal atau informal yang adil, yang akuntabel, dan transparan. Mohon maaf, luring suaranya kurang jelas. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, tapi tetap putus-putus. Itu dari HP saya. Ya, sudah bisa. Ya, selanjutnya. Mohon maaf, luring tetap suaranya putus-putus pada teman-teman. Suaranya jauh, Mbak Nuring. Mungkin ini audio dari HP saya. Ini sudah dibuka. Halo, Nuring. Mungkin bisa dibantukan anggota kelompoknya. Saya akan melanjutkan sambil menunggu Nuring jelas suaranya. Dengan adanya KKNI, KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang. Tidak lagi semata ijazah, tapi dengan melihat pada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar penguatan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas, formal, non-formal, atau informal yang akuntabel dan transparan. Berikut lulusan pendidikan tinggi keperawatan sesuai dengan level KKNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, diploma 3 keperawatan, yaitu berada pada level KKNI 5, nurse sarjana, ditambah dengan nurse, level KKNI 7, magister keperawatan KKNI 8, spesialis keperawatan 8, dan dokter keperawatan 9. Adapun sebutan gelar untuk jenjang pendidikan tinggi keperawatan adalah yang pertama, pendidikan jenjang 3 keperawatan dengan sebutan ahli madya keperawatan (AMDKep). Yang kedua, pendidikan jenjang S1 ditambah dengan nurse, yaitu level sarjana plus profesi lulusannya mendapat sebutan nurse. Nomor 3, pendidikan jenjang magister keperawatan (MKep). Pendidikan jenjang spesialis keperawatan terdiri dari spesialis keperawatan nomor 3 SPKMB, spesialis keperawatan maternitas, SPKep Mat, spesialis keperawatan komunitas, SPKep
Prokom, spesialis keperawatan anak, SP Kep Anak, spesialis keperawatan jiwa, SP Kep Jiwa, dan terakhir pendidikan jenjang doktor keperawatan, DR Kep. Pendidikan keperawatan profesional minimal harus melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pendidikan akademik yang lulusannya mendapat gelar sarjana keperawatan. Yang kedua, tahap pendidikan profesi yang lulusannya mendapat gelar nurse. Kedua tahapan tersebut wajib diikuti karena merupakan tahap pendidikan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Program pendidikan nurse merupakan program pendidikan akademik profesi yang tujuan menghasilkan nurse yang memiliki kemampuan sebagai perawat profesional jenjang pertama. Program Magister Keperawatan merupakan program pendidikan akademik pasca sarjana yang bertujuan menghasilkan magister yang memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan memutakhirkan impact dengan penguasaan yang memahami pendekatan metode kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya. Yang kedua, memecahkan permasalahan. Yang ketiga, mengembangkan kinerja profesionalnya. Program spesialis keperawatan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan impact. Yang kedua, memecahkan permasalahan. Yang ketiga, mengembangkan kinerja profesionalnya. Program dokter keperawatan yang pertama mengembangkan konsep ilmu, mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian. Yang terakhir, pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keperawatan. Berikut arah atau struktur pendidikan tinggi keperawatan. Mulai dari yang paling bawah, SMU atau D3, naik ke atas, akademik, SP Profesi Nurse. Di situ dibagi menjadi 4, nurse, komunitas, keperawatan komunitas, klinik, keperawatan klinik, dan program magister, non-keperawatan, keperawatan dasar, dan paling atas program dokter keperawatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, AA. Ya, selanjutnya fenomena kasus atau berita. 1. Dilema penghapusan pendidikan keperawatan jenjang D3. Bentuk-bentuk institusi pendidikan keperawatan ini menciptakan perawat dengan jenjang diploma, sarjana, nurse, spesialis, magister, dan doktor, dan sudah diatur dalam undang-undang dan keputusan materi kesehatan dan ditetapkan sebagai pendidikan vokasi paling rendah sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 2. Dalam proses pembelajarannya, program vokasi lebih menekankan pada praktik lapangan, sedangkan program sarjana lebih kepada pemahaman teori, di mana nantinya mereka perlu menempuh pendidikan profesi yang menitikberatkan pada pengalaman belajar, praktikum klinik atau pengalaman klinik dan praktikum lapangan, atau pengalaman praktik lapangan. Hal ini membuat sejumlah pihak pun menghimbau pemerintah agar menghapus program D3 lantaran dianggap tidak efektif, sebab lulusan D3 nantinya dituntut untuk melanjutkan pendidikan D1 yang bersifat teori, bukan melanjutkan pendidikan ke D4 yang bertujuan untuk menjadi sarjana terapan. Hal ini sejalan apabila melihat prospek kerja lulusan S1 khususnya perawat yang lebih banyak daripada lulusan D3. Selanjutnya, ya next. Slide selanjutnya. Mohon maaf ada
Ya, untuk yang fenomena kasus atau berita yang kedua yaitu perkembangan karir perawat. Karir perawat di Indonesia masih stagnan. Penyebabnya antara belum optimalnya perhatian terhadap dunia keperawatan yang masih dianggap pekerjaan kelas 2 di bawah dokter. Perawat masih berada pada posisi inferior, masih dipandang sebelah mata di rumah sakit. Berbeda dengan iklim keperawatan di luar negeri, profesi perawat cukup dihargai. Upah jerih payah perawat masuk grade cukup layak. Di beberapa negara maju seperti di Eropa, perawat diberi kesempatan untuk peningkatan jenjang karir atau capacity building yang cukup terbuka untuk peluang-peluang terbuka lainnya. Kemudian opini penulis, diharapkan perawat harus mengikuti jadwal pelatihan dan meningkatkan jenjang pendidikan untuk meningkatkan profesional diri. Dukungan dari tempat kerja sangat diperlukan dalam memberikan dampak positif kepada perawat dalam pelatihan staf sebagai bentuk profesional serta membantu perawat dalam mempertahankan praktik keperawatan terbaik dan juga dalam kemajuan karir. Oleh karena itu, hal yang dapat pemerintah lakukan saat ini adalah dengan merevitalisasi program D3 dan meningkatkan kualitas lulusnya, khususnya pendidikan keperawatan agar menciptakan lulusan perawat yang kompeten, dan untuk program S1 keperawatan tetap menjalankan pendidikannya sesuai ranahnya dan menjadi pendidikan lanjutan bagi lulusan vokasi agar lebih memperdalam mengenai konsep teori. Nah, kesimpulan, dalam memenuhi standar pendidikan profesi keperawatan untuk kedepannya, selain kualitas institusi pendidikan keperawatan, seorang perawat minimal wajib menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas, yaitu dengan mengikuti program pendidikan sarjana keperawatan selama 4 tahun yang lulusnya bergelar S.Kep dan program pendidikan profesi keperawatan selama 1,5 tahun yang lulusnya bergelar nurse. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan penelitian keperawatan. Melalui penelitian konsep keperawatan yang ada dapat dikembangkan. Dan terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin dari anggota yang lain apa yang ditanyakan? Pendidikan tinggi terutama untuk vokasi ya, apakah efektif dengan daring ini ya? Untuk kondisi pandemi ini ya saya rasa efektif ya, meskipun nanti dengan kompetensi yang mungkin harus kita titik beratkan ya. Jadi kompetensinya apa ya, untuk melatih skill ya nggak mungkin kita lakukan secara daring, pasti akan ada luring, ada praktek ya. Jadi ya efektif nggak efektif kayak rasa demi kepentingan kesehatan bersama ya. Jadi ya meskipun hasilnya nanti kurang optimal ya, mungkin kalian akan berbeda nanti dengan lulusan sebelumnya, tetapi ya, itu bisa kita pelajari dengan nantinya pengalaman dan pembelajaran yang terus menerus. Jadi untuk teoritis mungkin efektif dengan daring, tetapi kalau untuk praktik ya, praktik lapangan ya akan kurang efektif kalau hanya dengan daring secara online seperti ini. Maka dibutuhkan luring ya, bagaimana nanti pendidikan menyikapi cara teknisnya untuk pembelajaran yang offline, yang luring ya, biasanya kita membagi dalam kelompok kecil gitu ya. Mahasiswa disuruh belajar dulu secara pemahaman secara teorinya, kemudian jika sudah siap masuk ke laboratorium dengan pembatasan jumlah kelompok ya, anggotanya mungkin 5-6 orang gitu ya, dengan jadwal sesi yang bergantian ya. Jelas
sebagai pengajar nantinya waktunya juga akan semakin banyak. Biasanya satu kelompok gitu 25 anak untuk masuk laboratorium, tetapi karena hanya 5 anak berarti kita pengajar pun akan bekerja 5 kali untuk mendampingi kalian selama praktikum ya, secara luring ya, karena memang tanggung jawab terhadap kompetensi nantinya yang akan dihasilkan untuk lulusan D3 keperawatan ini. Jadinya fokus ke S1, S2, S2 terapan, dan S3. Gimana ini nasib kalian? Ayo, coba salah satu mungkin ada komentar. Silakan. Salah satu mungkin berkomentar. Kira-kira hanya berhenti di D3 saja atau pengen lanjut ke S1? Saya Bu, pengen lanjut ke D4-nya Bu. Oke, ada yang pengen lanjut D4, coba Mbak Riri, silakan. Iya, kan tadi dijelaskan juga kalau S1 kan kita kembali lagi ke teori, sedangkan kita tidak bisa mengasah praktek kita yang ada di D3. Nah, kalau di D4 kita kan juga di sana kan praktek juga, jadi kita bisa mengasah kembali praktek yang diperoleh dari D3 dilanjutkan ke D4 gitu Bu. Oke, pilihan yang bijak. Ada yang lain mungkin? Silakan, ada yang lain? Oke, mungkin Bu Sari nanggapi ya, dari sekian banyak mungkin dari mahasiswa D3 memang hanya sebagian kecil yang memang pengennya tadi, saya masuk D3 karena mau jadi praktisi, itu sedikit sekali. Tetapi kebanyakan nyemplungnya ya di D3, wong S1 nggak keterima Bu saya Bu gitu ya. Jadi ya masuknya di D3 ya. Jadi memang kebanyakan memang D3 ini hanya sebagai batu loncatan. Karena kebanyakan alumni kita setelah lulus D3 memang ada beberapa yang langsung lanjut S1. Tetapi tidak sedikit pula yang dia bekerja kemudian melanjutkan ke S1 juga. Jadi memang banyaknya adalah melanjutkan ke S1. Tetapi tadi karena memang di D3 adalah dituntut untuk menjadi praktisi gitu ya, ahli di bidang praktiknya, skillnya. Jadi alangkah lebih bijaknya nantinya adalah mengikuti jenjang terapan, yaitu ke sarjana terapan yang di level D4, S2 terapan ya di level S2-nya, atau spesialis tadi medical bedah, spesialis keperawatan anak. Nah, itu adalah di level terapan sampai ke doktornya juga doktor terapan. Ya, itu harapannya adalah memang menjadi praktisi yang memang aplikatif di dunia kerja. Nanti kalau kalian, tadi kan kalau melihat jalurnya ada 2 ya, ada jalur magister, program magister yang sendiri dan magister yang spesialis keperawatan. Nah, jadi saya harap jangan puas di D3 ya, kalau ada kesempatan bisa lanjut untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi supaya tadi kalau mau kompeten dan diakui oleh baik masyarakat ataupun dari segi ini ya jabatan ya, berarti harus tetap terus semangat melanjutkan pendidikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Korea Durahima sebagai moderator yang akan
akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, dipersilakan langsung saja kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang sistem pendidikan keperawatan jenjang keperawatan atau KKNI. Latar belakang pendidikan keperawatan merupakan satu proses penting yang harus dilalui oleh setiap perawat. Untuk itu, langkah yang paling awal dan penting dilakukan dalam proses profesionalisme keperawatan di Indonesia landasan pembangunan sistem pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia merupakan bagian terintegrasi dari sistem pendidikan tinggi nasional karena hakikat pendidikan tinggi keperawatan sebagai pendidik profesional dan tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan 3 fungsi pokok pendidikan tinggi keperawatan, yaitu pendidikan keperawatan, riset keperawatan, dan pengabdian masyarakat. Diharapkan pendidikan tinggi keperawatan menghasilkan berbagai karakter dan sifat lulusan yang kompeten dalam bidang pelayanan dan konsultasi keperawatan bagi masyarakat. Next. Next. Yes. Program pendidikan D3 keperawatan. Pada jenjang pendidikan Diploma 3 menghasilkan ahli media keperawatan atau AMD-Kep sebagai perawat profesional pemula. Pada jenjang ini dikembangkan terutama untuk menghasilkan lulusan perawat yang memiliki sikap dan menguasai keperawatan umum dan dasar. Pendidikan pada tahap ini lebih menekankan penguasaan sikap dan keterampilan dalam keprofesian dengan landasan pengetahuan yang memadai, sehingga mampu melaksanakan asuhan keperawatan umum kepada masyarakat dengan berpedoman pada etika keperawatan. Next. Program pendidikan sarjana keperawatan. Pendidikan pada tahap ini bersifat pendidikan akademik profesional atau pendidikan keprofesional, menentukan pada penggunaan landasan keilmuan, yaitu ilmu keperawatan dan ilmu-ilmu penunjang, penumbuhan serta pembinaan sikap dan keterampilan profesional dalam keperawatan. Pada jenjang pendidikan ini menghasilkan perawat generalis terdapat 2 program, yaitu tahap program akademik, mendapat gelar akademik sarjana keperawatan atau SKP. 2. Tahap program keprofesian, mendapat sebutan nurse. Next. Pada jenjang pendidikan ini, orientasi pendidikan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang bermakna bahwa arah
pengembangan dan pembinaan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat. Next. Selanjutnya program pendidikan magister keperawatan. Selanjutnya, program pendidikan spesialis keperawatan. Program spesialis keperawatan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan memutakhirkan iptek. Yang kedua, memecahkan permasalahan di bidang keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan kinerja profesionalnya. Next. Program pendidikan dokter. Program dokter keperawatan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan konsep ilmu, teknologi, atau kesenian baru di bidang keahliannya melalui penelitian. 2. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keperawatan. Next. Ini merupakan fenomena kasus berita tentang pendidikan keperawatan, tantangan dan peluang ke depan. Next. Berita ini tentang peluang pendidikan keperawatan, bahwa masih memberi apresiasi dan bahwa lulusan jurusan keperawatan jadi salah satu kebangkitan tenaga kerja Indonesia. Banyak dibutuhkan di luar negeri. Kebutuhan tersebut bukan hanya pada sektor pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun profesi perawat dibutuhkan pula sebagai caregiver, bahkan dengan adanya MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama ketenagaan kerjaan Australia Indonesia baru-baru ini, dan banyaknya negara yang membangun kerjasama di bidang ketenaga kerjaan tentu menambah prospek masa depan para lulusan keperawatan. Selanjutnya, ini merupakan dilema pendidikan keperawatan nomor 3 tentang keperawatan bab 3 pendidikan tinggi keperawatan pasal 9 ayat 2, bentuk-bentuk institusi pendidikan perawat adalah universitas, politeknik atau akademi, sekolah tinggi, dan institusi lainnya. Dalam proses belajar program vokasi lebih menekankan pada praktek lapangan, sedangkan program sarjana lebih kepada memahami teori, di mana nantinya mereka mampu menempuh pendidikan profesi, menitik beratkan pada pengalaman belajar praktikum klinik. Next. Opini penulis. Proses pendidikan keperawatan harus Proses pendidikan keperawatan harus bisa mempersiapkan tenaga perawat sebagai profesi yang dapat memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, akuntabel, berkualitas, aman, dan dilakukan oleh perawat yang tersertifikasi, terdaftar secara terlisensi, dan dengan adanya perkembangan ilmu keperawatan disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta di dalam dunia kerja.
Kesimpulannya adalah pendidikan keperawatan merupakan satu proses penting yang harus dilalui oleh perawat. Landasan Indonesia merupakan bagian terintegritas dari sistem pendidikan tinggi nasional. Jenjang pendidikan keperawatan yang pertama, program pendidikan diploma 3 keperawatan, program pendidikan sarjana keperawatan, program pendidikan spesialis keperawatan, program pendidikan dokter keperawatan. Terima kasih. Bila disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada peserta untuk bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Melinda. Bagaimana D3 proses jenjang kerjanya ya? Seperti itu Melinda? Iya. Jika jenjang diploma dihapuskan, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana prospek perawat di masa depan tersebut? Menurut kelompok kami, untuk lulusan D3 ini menurut kelompok kami itu masih dibutuhkan. Soalnya kan waktu pendidikan D3 ini sangat singkat, cuma 3 tahun ya. Jadi menurut kelompok kami prospek kerja di masa depannya itu masih dibutuhkan. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan dihapus, berarti kita harus melanjutkan ke jenjang S1-nya seperti itu. Kan masih cuma berita fenomena saja, belum disahkan melalui dinas pendidikannya, seperti itu. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah tentang level KKNI. Jadi level KKNI memang kalau kita melihat pendidikan tinggi itu diciptakan untuk nantinya adalah mampu diserap di lapangan pekerjaan. Jadi kenapa perlu level KKNI? Jadi nanti supaya bisa melakukan mapping terhadap kalau levelnya D3 ini apa yang atau ruang lingkup pekerjaannya di mana. Kalau S1, S2 ataupun dokter bagiannya apa. Nah, ini juga akan mempengaruhi yang pertama adalah kompetensinya. Jadi pendidikan tinggi jelas akan mematuhi yang namanya kompetensi sesuai dengan level KKNI. Jadi kalau kita lihat di level D3, di level 5 ya dengan jenjang pendidikan D3, itu yang pertama adalah mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya. Beragam di sini dalam melakukan asuhan keperawatan, mulai dari pengumpulan data, ya peningkatan mutu sampai nantinya adalah memberikan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua menguasai konsep secara umum, tetapi di sini yang terpenting di level D3 adalah bagaimana penyelesaian prosedural. Jadi kenapa D3 adalah lebih banyak ke vokasi, lebih banyak ke pelaksana, karena memang yang lebih dituntut adalah ke prosedural. Kemudian mampu mengelola kelompok kerja, menyusun laporan tertulis, sampai nanti bertanggung jawab. Kita lihat bedanya dengan S1. Nah, S1 di sini lebih ditekankan pada penguasaan konsep teoritis. Bagaimana dia mengaplikasikan teks, ya, menyelesaikan masalah, menganalisis informasi, kemudian menjadi pemecah suatu masalah, ya, problem solving. Nah, ini sampai dia mampu untuk memberi keputusan alternatif solusinya. Nah, sedangkan untuk yang profesi ini lebih banyak ke monodisiplin ya. Jadi lebih banyak tanggung jawabnya adalah
ke bidang keahliannya, begitu dengan level magister lebih multidisiplin lagi, jadi sainsnya lebih bukan hanya keperawatan, tapi bagaimana nanti dia menjalin hubungan dengan profesi yang lain sampai dengan dokter. Nah, dokter di sini sudah mulai ada pengujian atau membuat transdisiplin ilmunya, sudah memecahkan masalah, jadi dia sudah ada tuntutan untuk menemukan inovasi, kemudian menemukan teknologi atau seni yang baru, yang original, yang memang kreatif untuk pemecahan masalah di keperawatan. Nah, itu dari level keperawatannya. Jadi nanti harus paham kalau untuk misal D3 memang adalah untuk level vokasi di mana banyak melakukan terapan ya, banyak melakukan tindakan. Jadi lebih mungkin kalau kalian lihat di level D3 dan S1, anak-anak D3 ini lebih telaten melakukan tindakan keperawatan, pasang infus, rawat luka gitu ya, lebih fase karena memang pendidikannya adalah dituntut, kompetensinya lulusannya adalah untuk banyak atau menguasai di prosedural. Tetapi kalau untuk S1 mungkin dia banyak ke teoritis, banyak mengaplikasikan, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Ya memang secara pendidikan yang ditekankan adalah dalam penguasaan keilmuannya seperti itu. Nah, untuk nanti ke jenjang berikutnya ya sekarang kalau mungkin dilihat banyak apalagi di era Nadiem ini ya, di era Mas Nadiem ada isu tadi akan dihapusnya level D3 gitu ya. Nah, kalau akan dihapus itu sebenarnya lebih pas adalah tadi revitalisasi ya memang. Karena memang di taraf D3 ini akan nantinya disetarakan dengan D4 atau dengan S1 terapan. Ya, harapannya nanti tidak ada vokasi tetapi ada yang namanya pendidikan terapan. Jadi lebih banyak ke aplikasi yang prosedural tadi. Sebenarnya kalau di pendidikan teknik itu sudah nggak ada D3, dia lebih ke terapan, sarjana terapan. Seperti supaya nanti bisa memudahkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke magister terapan dan bisa menempuh jalur doktoral juga. Jadi kalau hanya D3 kan nanti butuh ke S1 dulu, baru bisa lanjut ke S2. Tetapi kalau sudah sarjana terapan bisa langsung loncat ke S1. Itu mungkin. Ini juga ada beberapa video yang memang banyak ya, terutama di era Nadiem ini. Ini saya ambil dari Pak Wikan, beliau memang pesan dari Mas Nadiem, tutup D3, fokus ke D4 dan sarjana terapan, gitu ya. Maka Indonesia akan maju, nanti bisa dilihat, karena memang semakin ke bawah, semakin banyak dibutuhkan lulusannya, dan semakin ke atas, lulusannya makin sedikit dibutuhkan di dunia kerja, dan ini adalah proporsional. Kita bisa lihat, di 1 dan di 2 dibutuhkan paling banyak. Itu jelas. Kita butuh tenaga kerja level praktis di bawah itu banyak sekali. Contohnya, teknisi mobil atau montir, petugas PMI, tenaga ahli atau mungkin dikenal sebagai tukang bangunan, tetapi yang profesional, chef, dan sebagainya. Indonesia membutuhkan banyak sekali tenaga kerja seperti ini. Dan mereka harus dihargai karena kompetensinya, bukan karena gelar atau mungkin ijazahnya. Ini yang menjadi jebakan kita selama ini. Indonesia nggak pernah maju karena orang sekolah itu mencari gelar, tapi bukan mencari kompetensi. Padahal yang dibutuhkan di dunia kerja itu kompetensinya. Kompetensi itu adalah aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa. Mengapa sekolah vokasi UGM tidak lagi membuka D3? Karena lulusan D3 kecenderungannya adalah mereka lanjut studi ke S1. Kalau kita lihat ke belakang, mengapa masuk D3? Mengapa mereka masuk D3? Biasanya atau most likely, kemungkinan besar karena mereka tidak diterima di S1. Akhirnya mereka masuk D3. Bukan karena
passion, mereka ingin masuk D3 karena aku pengen menjadi seorang ahli atau praktisi. Dan ini adalah kesalahan yang berulang-ulang yang melanjutkan ke S1. Mahasiswa D3 ketika lulus, mereka telah melalui proses pembelajaran praktek yang lebih banyak daripada teorinya. Ketika mereka lulus D3, biasanya mereka lanjut ke S1 atau sebagian dari mereka bekerja dulu dan akhirnya mereka lanjut nanti ke S1. Jadi dua-duanya ini sama saja. Mereka 3 tahun belajar D3, lanjut ke S1 tambah 2 tahun. Yang ini banyak prakteknya, yang ini banyak teorinya. Sehingga yang kita harapkan mereka menjadi ahli dalam bidang praktikal, mereka menjadi teori lagi. Kalau kita sebenarnya Indonesia ini butuh tenaga kerja yang di bawah ini dalam jumlah besar, kemudian berharap lulusan D3 mau melakukan pekerjaan ini, itu salah. Dan pada faktanya mereka pengen lanjut ke S1. Sehingga kita split out untuk program D3 di UGM, dan bukan berarti UGM akan membuka program D1 dan D2. UGM akan hanya fokus untuk program D4, S1, S2, S2 terapan, S3. Nantinya adalah keperawatan lebih mengarah ke sarjana terapan, jadi D3-nya nanti bisa menjadikan keperawatan kalau kemarin itu kalau nggak salah pengembangannya ke keperawatan herbal dan akupunktur dan keperawatan transfusi darah. Gitu. Jadi nantinya keperawatan yang level D3 dengan melanjutkan ini penambahan skill untuk di level keterampilannya, mereka akan lulus untuk langsung ke sarjana terapan dengan basic keperawatan herbal dan akupunktur dan keperawatan transfusi darah. Nah, itu yang akan memang di pengembangan ke depannya. Nggak tahu nanti kapan, tetapi sampai saat ini Asosiasi Vokasi Keperawatan APVIKI juga masih melegalkan untuk D3 gitu ya. Profesi keperawatan juga masih adanya pendidikan D3 juga masih diteruskan. Jadi nanti mungkin 10 atau 15 tahun lagi ya enggak tahu nasib D3 gitu ya. Jadi kalian nanti jangan puas hanya di level D3, ya harus punya motivasi untuk meningkatkan kompetensinya tadi, bisa ke D4 dengan sarjana terapan atau ke program studi ilmu keperawatannya ke S1 S-Kep Nurse-nya. Jadi yang lebih banyak dituntut itu. Seperti itu.